Halo Tagarians, berjumpa dengan saya Afi dalam wawancara bersama Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto yang akrab disapa dengan Bapak Dani Pomanto. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore Mbak Afi, selamat sore Tagarian. Ya Pak, kita ingin mengetahui program prioritas di Makassar saat ini. Makassar sebagai kota terbesar di Indonesia Timur, saat ini Indonesia sedang mengencarkan vaksinasi. Apakah di Makassar juga sedang dilakukan hal yang sama, Pak? Iya, benar sekali. Kami sekarang pada progres menuju 88%. Saya kira 2-3 hari ini sudah 88%. Wow. Kami target Februari sudah 100%. Memang tetap ada kendala, yaitu lansia. Lansia di Makassar ini rata-rata tekanan darahnya cukup tinggi, sehingga tidak layak vaksin. Tapi kami lagi kejar, sekarang menjelang 50%, karena syarat vaksin lansia itu standarnya 60%. Jadi kami sudah on progress sekarang, termasuk vaksinasi untuk anak 6-11 tahun. Terus Pak, vaksinasi di Makassar itu selain lansia tadi, apalagi Pak tantangan yang dihadapi Bapak dan para jajaran mengenai masyarakat? Apakah masyarakat di sana bisa diarahkan atau ada juga yang keras kepala misalnya menolak vaksin? Saya kira persoalan seluruh Indonesia itu sama. Cuma memang di Makassar ini masyarakatnya ini gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah dalam artian begini. Di Makassar ini masyarakat Makassar itu sangat independen. Jadi kalau dia tidak yakin, dia susah dipengaruhi. Maka meyakinkan masyarakat ini menjadi pekerjaan besar. Membangun trust sehingga mereka bisa follow the leaders, itu menjadi bagian pekerjaan bukan hari ini, tapi pekerjaan yang cukup panjang. Nah, alhamdulillah setelah kami periode pertama dan kemudian 2 tahun kami off, kemudian kami masuk lagi tahun kemarin, alhamdulillah kepercayaan masyarakat cukup besar. Sehingga kesulitan-kesulitan itu berhasil kami tembus karena trust itu masih tinggi. Sehingga masyarakat Makassar itu dengan posisi 88% hari ini, 87, sekian lah, anggap 88%. Saya kira sebuah pencapaian yang cukup tinggi bagi sebuah kota yang independensinya sangat tinggi. Ya. Bahkan di sana hampir tidak ada followers, influencer semua. Nah, bagaimana dirubah menjadi followers pemerintah itu kan tidak gampang. Dan saya kira kesulitannya itu di Makassar itu kalau pendekatannya salah pasti sulit, tapi pendekatannya tepat insya Allah tidak sulit. Berarti luar biasa kalau Bapak dan jajaran bisa meyakinkan masyarakat di sana bahwa vaksinasi adalah sesuatu yang sangat penting ya Pak? Iya benar sekali, karena secara di samping memang masyarakat Makassar itu sangat independen, tetapi masyarakat Makassar itu adalah masyarakat yang sangat rasional. Jadi kalau reason atau alasan-alasan rasional, insya Allah mereka akan terima. Buktinya dari 87 hari ini, insya Allah 1-2 hari 88, kami akan targetkan 100%. Dan saya yakin itu bisa terpenuhi dengan progres harian yang saya pantau hari ini. Saya kira kami sangat optimis. Karena dengan vaksinasi yang sampai 100%, Omikron kita bisa bendung lah. Walaupun saya kira penyebarannya ini sekarang sudah mulai masif, tapi saya yakin mudah-mudahan bisa herd immunity masyarakat Kota Makassar bisa menjadi benteng untuk menahan pandemi yang lain lagi. Kemarin sempat sepertinya reda gitu ya kasus pandemi ini, tapi kemudian datang Omikron. Di Makassar sendiri apakah ada kasus Omikron Pak? Sementara belum ada. Alhamdulillah. Tapi tetangga sudah ada satu. Tetangga aglomerasi Kota Makassar, sehingga ini kita standby. Ya, walaupun biasanya kami 0, 1, kemarin 10, tiba-tiba 10. Nah ini kami agak concern sedikit. Saya tracing ada lebih 100-200 yang kami tracing hari kemarin. Kami akan coba lihat perkembangannya 1-2 hari ini. Mudah-mudahan itu tidak berkembang. Apakah Omikron ini lebih ganas dibanding yang sebelum-sebelumnya Pak? Karena di Makassar belum ada, tapi yang kami tahu dari referensi dia lebih cepat. Lebih ganas tidak. Lebih ganas Delta daripada Omikron. Yang terus-menerus Bapak wejangkan kepada rakyat di sana seperti apa untuk mengendalikan? Saya kira tuntaskan vaksinasi, tetap taat prokes, dan
tracing 3T bagi pemerintah Kota Makassar dan tim kesehatan itu diintensifkan. Jadi karena ini agak cepat, itu harus lebih cepat lagi 3T-nya. Selain vaksinasi, sekarang ini program apa yang menurut Bapak penting Bapak lakukan di sana? Jadi di dalam kami punya namanya program Makassar Recover. Adalah sebuah konsep multi inovasi dan cara baru untuk menangani pandemi. Terdiri atas 3 ekosistem. Ekosistem pertama adalah imunitas kesehatan. Bagaimana membangun imunitas kesehatan? Alhamdulillah dari hasil survei herd immunity yang kami lakukan lewat pengambilan darah sampling oleh salah satu lab terkenal, maka kita punya September kemarin herd immunity kami sudah 87,6%, berarti melewati 70%. Kemudian yang kedua, ekosistem yang kami bangun adalah adaptasi sosial. Nah, adaptasi sosial ini adalah kemampuan masyarakat beradaptasi dengan situasi yang ada dari tekanan pandemi. Ukurannya adalah divaksinasi. Kami vaksinasi sudah 80, ya anggaplah 88%. Dan kita masuk 10 besar lah kota-kota di ibu kota di Indonesia. Artinya kemampuan adaptasi masyarakat kota cukup baik. Dan yang ketiga, nah ini yang sementara kami bangun, yaitu pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi inilah yang sementara kita bangun. Kita bangun sistematika yang kuat, melibatkan masyarakat, dan sekaligus menjadi transformasi digital. Termasuk intinya adalah hibridisasi ekonomi di Kota Makassar. Oke Pak, pertanyaan terakhir, apa kunci sukses Bapak dalam mencapai target 100% vaksinasi? Saya kira yang pertama public engagement, bagaimana melibatkan semua pihak. Dalam frame pentahelix misalnya, bagaimana masyarakat, dunia swasta atau private sector, akademisi, LSM, dan unsur pemerintah, pentahelix ini bisa bekerja sama dengan baik. Itu yang kami lakukan karena makin banyak angle, makin banyak pendapat, makin banyak kritikan, itu jauh lebih baik, jauh lebih kuat, dan jauh lebih teruji sebelum dilaksanakan. Dan yang kedua saya kira pemerintahan yang bersih dan transparan. Nah, itu saya kira itu kuncinya dua yang ya. Tentunya yang ketiga strong leadership. Ya itu aja saya kira. Baik Pak Dhani, terima kasih untuk wawancaranya Pak. Demikian Tagarian, sampai jumpa di lain kesempatan.